dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam kejahatan dan dosa. Pak Kapolri, saya langsung poin saja karena sudah sore ya Pak Kapolri. Dan kita salut nih Pak Kapolri masih nampak semangat dan lebih sering senyum ketimbang merengut. Ini luar biasa. Pertama, saya ingin memastikan bahwa apa yang sedang dilakukan oleh jajaran kepolisian ini adalah pure penegakan hukum. Kenapa? Karena meskipun kita berterima kasih kepada Presiden yang konon sampai 4 kali memberikan instruksi untuk membuka kasus ini secara transparan apa adanya, plus desakan publik yang luar biasa, justru itu menjadi kekhawatiran kita apabila yang dikerjakan saat ini oleh jajaran kepolisian dengan sebab apa yang disampaikan Presiden dan desakan publik. Karena tupoksi kepolisian itu bukan desakan publik, bukan pula perintah Presiden, tetapi adalah amanat dari undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kalau ini tidak bisa dengan berwibawa ditegakkan oleh jajaran kepolisian, kita khawatir inilah celah yang sesungguhnya selama ini dipakai untuk masuknya pesanan-pesanan sehingga independensi kepolisian itu tidak lagi bisa ditegakkan. Indikasinya saya melihat bahkan ada artikel hati-hati pembalasan Sambo. Bahwa kesulitan pembuktian, dikatakan adanya gangguan dalam pembuktian, ini kan indikasi-indikasi bahwa ada persoalan dalam mengungkap kasus terbunuhnya saudara tercinta kita Joshua. Istilah tadi Panjaitan 13, biarlah bintang jatuh karena besok ada satu bintang terang, Pak Sigit. Saya setuju itu. Tapi saya mungkin ingin mengatakan, terjadi perang bintang. Star Wars. Ya. Karena itu kita ingin ketegasan dari Pak Kapolri ke depan terhadap indikasi-indikasi ini, apa program yang jelas sehingga apapun yang dilakukan oleh jajaran kepolisian benar-benar sesuai tupoksi yang diamanatkan oleh undang-undang, bukan desakan Presiden, bukan desakan publik. Apalagi ada statement Pak Kapolri yang mendapat apresiasi, buang kepala busuknya, copot Kapolda, copot Kapolres yang terlibat kejahatan. Pertanyaannya, ini nunggu desakan atau memang sebuah program yang harus dilaksanakan meski tidak ada desakan? Kami berharap yang kedua. Itu yang saya maksud dengan pure penegakan hukum. Kemudian yang kedua, tentang pembubaran Satgasus Merah Putih. Tadi senior saya di Komisi 3, kalau di umur senior saya lebih senior, tapi di Komisi 3 dia senior saya. Karena itu saya untuk membahas ini pun tanya dia dulu, masih boleh atau tidak? Yang menjadi pertanyaan publik, ini yang dibubarkan pengurus dari Satgasusnya atau pencabutan SK, tidak akan ada lagi Satgasus di tubuh kepolisian. Saya kira ini perlu tegas. Kalau keinginan publik, tidak perlu ada lagi Satgasus apapun namanya itu. Karena terbukti lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya.
Kemudian perlu ada audit juga. Tadi saya tanya ke Pak Mulfahri, kenapa tidak bisa kita minta audit the money? Karena uangnya nggak jelas. Istilah kami di Medan, rezeki hantu dimakan setan. Tapi saya kira itu kan digunakan. Itu kan digunakan. Saya kira itu masih perlu ada audit. Untuk mengetahui uangnya dari mana. Berasal dari bisnis apa. Kemudian audit program. Ya, audit program. Ada rumors, ya, mobil yang berada di KM 50 itu terindikasi hari ini mobil yang ada dalam peristiwa tertembaknya saudara kita tercinta Joshua. Dan misteri di KM 50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. CCTV rusak tapi nggak ada penjelasan, lokasi dihilangkan, sekarang saya lihat kemarin udah di Beiku semuanya. Ini semuanya penghilangan alat bukti, saya kira ini sesuatu yang bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian. Mungkin dengan audit program ini kita masih bisa melihat benang merah dari Satgasus ini dengan peristiwa di kilometer 50 itu. Yang ketiga, yang terakhir. Luar biasa tadi statement Pak Kapolri yang diamini oleh kawan-kawan Komisi 3 tentang reformasi di tubuh kepolisian. Pak Kapolri, dari tadi Bapak dan sampai sekarang Bapak mendapat dukungan. Artinya tidak ada kekhawatiran Bapak melakukan tindakan hukum sesuai aturan. Karena kami semua mendukung Bapak. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa reformasi di tubuh polisi itu sudah dimulai dengan TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Pertama, pemisahan TNI dengan Polri. Karena ketika Polri bergabung dengan TNI dengan nama ABRI, terkesan polisi itu juga seperti tentara. Ini menjadi rancu, maka dipisahkan. Yang kedua ada lagi yang rancu tentang dui fungsi ABRI yang juga dihapuskan oleh TAP MPR nomor 6 tahun 2000 itu. Artinya tidak lagi diinginkan keterlibatan Polri dalam kegiatan-kegiatan institusi sipil non-Polri. Kemudian dalam TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang bidang tugas TNI dan bidang tugas Polri itu sangat jelas. Di pasal 5 ketetapan dimaksud dikatakan bahwa polisi netral, tidak berpolitik, dan baru bisa memegang jabatan lain di luar institusi Polri itu setelah pensiun. Itu pasal 10, pasal 10 TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Apa yang ada di dalam TAP MPR ini itu adalah turunan saja dari apa yang sudah dinormakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dikonstruksi di dalam pasal-pasal Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Pak Kapolri, bahwa tugas atau bidang tugas kepolisian untuk melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat plus penegakan hukum, saya kira ini sudah cukup luar biasa beratnya. Tapi kemudian ini menjadi kurang terperhatikan Pak Kapolri. Paling tidak itu menurut saya. Karena ada perluasan pekerjaan kepolisian yang jelas-jelas bertentangan dengan amanat pasal 10 dari TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Di luar ada istilah NKRI itu menjadi Negara Kepolisian Republik Indonesia. Ada lagi istilah parpol. Polisi itu adalah partai politik dengan portofolio terbesar. Karena eselon 1 di hampir semua kementerian dan lembaga diisi oleh
jenderal-jenderal polisi. Saya kira ini menjadi persoalan juga. Ini menjadi persoalan, karena kalau udah masuk ke bidang politik, macam kami partai politik ini Pak, pasti ada fraksi-fraksi. Ada fraksi-fraksi. Dan mungkin itu yang tergambar, sehingga terhambatnya penyelesaian kasus ini karenanya ada faksi-faksi itu. Jadi kalau memang Bapak bertekad untuk melakukan reformasi kepolisian, masanya sudah cukup jelas. Ada amanat dari Undang-Undang Dasar 45, ada TAP MPR nomor 7 tahun 2000, ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Pertanyaannya, Pak Kapolri yang hari ini mendapat dukungan dari kami semua, serius enggak untuk melakukan reformasi sehingga polisi memang fokus melakukan pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum. Kalau ini bisa dilaksanakan, mungkin setelah Pak Hugeng, kita akan mengenang Listio Sigit Prabowo. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Romo. Dari 1717 menjadi 1729. Nah, ini mohon izin menginfokan. Sholat maghrib dilaksanakan 18.00 sampai 18.45. Masih ada 2 penanya senior semua. Yang satu Habib, Sekjen PKS, yang satu lagi Pak Dimyati. Sekjen yang disebut.